tarif PLN naik karena pohon sengon atau karena mau nyetrum presiden? Ditulis oleh T. Anugroho di siwo.com. PLN atau Perusahaan Listrik Negara setahu saya adalah salah satu objek vital nasional atau OPVITNAS. Berdasarkan Kepres nomor 63 tahun 2004, ciri-ciri OPVITNAS adalah sebagai berikut. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, dan atau ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Kepres nomor 63 tahun 2004 tersebut, maka sektor kelistrikan masuk dalam kategori objek vital nasional. Hidup kita sekarang tidak bisa lepas dari hal yang bernama listrik. Mau ngapa-ngapain sekarang harus ada ketersediaan listrik. Masih ingatkah kalian semua ketika menjadi mati listrik serentak atau blackout pada bulan Agustus tahun 2019 yang lalu? Ketika itu semua orang kelimpungan kesana kemari. Bahkan Presiden Jokowi pun harus turun tangan sendiri memantau perkembangan masalah tersebut dengan datang langsung ke kantor PLN. Pada waktu itu posisi Direktur Utama PLN baru diisi oleh PLT Dirut Sri Penny Inten Cahyani yang baru menjabat sebagai PLT Dirut selama 2 hari sebelum peristiwa blackout tersebut terjadi. Pada waktu itu saya secara pribadi menganalisa bahwa kejadian blackout yang terjadi tersebut adalah kuat tercium karena faktor sabotase. Pada 7 November 2018 Presiden Jokowi melakukan tes drive motor listrik Gesits di halaman Istana Presiden. Motor listrik Gesits tersebut digadang-gadang merupakan motor listrik dengan komponen 100% dari Indonesia. Pada waktu itu Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa pada tahun 2019 motor listrik tersebut akan siap diproduksi massal dengan jumlah produksi sampai 60.000 unit per tahunnya oleh perusahaan manufakturing, kolaborasi antara BUMN PT Wijaya Karya Industri dan konstruksi dengan perusahaan swasta PT Gesit Teknologis Indo. Berita tersebut diterbitkan oleh Tempo pada 7 November 2018 dengan judul 60.000 motor listrik diproduksi dalam negeri. Sampai sekarang pun saya secara pribadi masih mempunyai pendapat bahwa kejadian blackout pada Agustus 2019 tersebut adalah karena sabotase. Menurut saya ada keterkaitan antara blackout yang terjadi dengan program motor listrik Gesit. Walaupun beberapa pihak bahkan PLN sendiri telah membantah bahwa blackout tersebut karena sabotase, diberitakan bahwa hasil investigasi dari Ombudsman RI menemukan fakta bahwa bukan pohon sengon yang menjadi penyebab blackout tersebut. Tetapi faktor utama yang menjadi penyebab blackout tersebut adalah karena adanya penyimpangan prosedur dalam pengoperasian gardu induk tenaga ekstrak tinggi 500 KV Pemalang, dan PLN juga dinilai tidak optimal dalam proses antisipasi terjadinya blackout. Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi melakukan konferensi pers dengan isi terkait langkah-langkah pemerintah tentang jaring pengaman sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Salah satunya adalah tentang pemotongan dan penggratisan tarif listrik untuk masyarakat miskin. Terkait dengan perintah Presiden tersebut terkait pemotongan dan penggratisan tarif listrik selama 3 bulan pada masa pandemi COVID-19, PLN langsung merespon hal tersebut dengan mengatakan akan menindaklanjuti hal tersebut dalam mengkonsumsi listrik bagi kelompok pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere yang berbasis data TNP2K. Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Imade Suprateka mengatakan bagi pelanggan 450 volt ampere yang digratiskan selama bulan April, Mei, dan Juni tentu akan lebih simpel penanganannya. Yang penting mereka tidak ditagih pada penggunaan bulan tersebut. Sementara untuk pelanggan 900 volt ampere yang mendapat diskon 50%, dia mengatakan sementara yang diskon 50% tentu dilihat real penggunaan setiap bulannya. Meskipun mereka biasanya maksimum konsumsi 100 hingga 150 kWh per bulannya. Ada kalimat bersayap yang dilontarkan oleh Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Imade Suprateka terkait penggratisan untuk pelanggan 450 volt ampere dalam artikel berita yang diunggah oleh Kompas tersebut. Seperti yang sudah dituliskan,
Ia mengatakan yang penting mereka tidak ditagih pas penggunaan bulan tersebut. Karena bagi saya arti tidak ditagih dengan arti digratiskan itu berbeda maknanya. Jika tidak ditagih, maka kewajiban pembayaran selama 3 bulan tetap ada. Dan jika digratiskan, maka artinya ya gratis. Kewajiban pembayaran selama 3 bulan tidak ada. Jadi, jika dalam beberapa hari ini ada berita-berita yang memberitakan tentang kenaikan tarif PLN, saya sudah tidak heran. Karena track record PLN yang memang seperti itu, diam-diam menyetrum sana-sini. Disuruh presiden untuk melakukan plan A, tapi yang dijalankan oleh PLN malah plan B. PLN niatnya mau apa? Diam-diam mau nyetrum Pak Jokowi atau gimana? Apa PLN diam-diam mau membuat citra buruk terhadap Presiden Jokowi? Kenaikan tarif itu karena sabotase atau karena pohon sengon? Coba PLN jelaskan. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari